bisa siswa antar siswa, bisa guru dengan siswa, bisa guru dengan guru. Maka identifikasinya adalah masuknya informasi. Bisa ada informasi yang masuk, baru kami bisa mengidentifikasi. Jadi modelnya adalah informasi baik dari guru maupun dari siswa. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan tentang identifikasi kasus-kasus tersebut. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang ditempuh, kita melihat kasusnya dulu, siswa dengan siswa atau guru dengan siswa atau guru dengan guru. Di saat kasusnya siswa dengan siswa, maka ini jenjangnya adalah misalkan ke guru-guru untuk menyelesaikan. Nanti di saat tidak selesai, maka naik baru kami yang menyelesaikan itu. Kalau sudah masalah itu, maka kami langsung. Iya, berarti penanganannya itu berjenjang ya Pak? Iya, kami berjenjang. Saling kolaborasi antara guru dan AS. Ya, biar wewenang guru untuk melakukan perbaikan itu dikerjakan dulu. Kalau tidak selesai berarti baru sampai ke mahasiswa. Bagus sekali ya, berarti ada suatu kolaborasi yang sangat bagus ya antara guru dan KS. Untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini kalau itu sudah masalah siswa, ini kan juga sudah masalah kami. Di saat siswa melakukan pelanggaran sesama siswa, ini kan dua keputusan yang memang sulit. Ya. Misalnya saja ada dua anak dalam satu kelas, kemudian yang satu sering bully dan sebagainya, sementara yang satu tidak terima. Ini satu keputusan yang sulit, karena sebenarnya harus diakomodir untuk tetap di kelas. Jadi awalnya yang kita lakukan adalah satu persatu kita panggil dulu untuk selesaikan, terutama yang katakanlah menjadi dirongkat bermasalah. Dari hal tersebut, apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Pengambilan keputusan itu efektif itu paling tidak ada dua syarat. Yang pertama itu kerjasama dari semua pihak. Yang kedua keterbukaan. Ya, bagaimana keputusan mau diambil di saat tidak ada keterbukaan. Keputusan yang diambil tidak ada keterbukaan, maka itu adalah keputusan yang tidak bisa diketahui. Jadi keterbukaan dan kerjasama ini menjadi modal yang efektif. Sangat bagus ya. Tadi ada keterbukaan, ada saling kerjasama untuk ini menyelesaikan suatu masalah terkait dilema etika yang ada di kerjasama itu kita bilang kerjasama. Kerjasama antara guru dengan wali, kerjasama antara guru dan guru, kerjasama antara anak dengan anak.
suatu penyelesaian, karena memang dilema etika itu untuk mengambil salah satu itu memang sulit dan harus mempertimbangkan hal-hal yang memang perlu atau utama ya. Terus ini, apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah bisa dilaksanakan secara langsung, menyelesaikan di tempat, ataukah mungkin Bapak punya jadwal ya, untuk menyelesaikannya, mungkin dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau dilema itu munculnya insidental, itu akan dilaksanakan tanpa jadwal. Ya, baik itu dilema antar siswa maupun guru. Dan kalau pembinaan ini yang bersifat umum, baik siswa guru itu yang terjadwal. Kalau siswa itu ada jadwal setiap ini, itu berarti pasti masuk di sana penegasan tentang bagaimana menjaga etika. Dan saat rapat itu juga yang penting menyampaikan etika, kompetensi. Berarti sangat tepat ya Pak, ketika masalah itu muncul secara intensif berarti harus segera diselesaikan. Betul sekali. Soalnya kalau tidak diselesaikan mungkin akan menumpuk ya Pak. Dan berkembang menimbulkan masalah baru. Terus terkait itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jelas ada banyak faktor yang membantu penyelesaian suatu keputusan. Yang pertama adalah faktor informasi. Informasi yang datang dari bisa dari siswa, bisa dari wali, bisa dari guru. Ini sangat penting faktor informasi. Terus ini Pak, pertanyaan terakhir ya. Untuk dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang pertama, bahwa siswa atau guru memiliki karakteristik yang berbeda, kemudian juga lingkungan yang berbeda, maka perlu maknanya yang beda, perlu ilmu yang berbeda juga dalam menangani kasus dengan kasus yang lain, maka menggunakan satu ilmu tidak bisa, maka perlu banyak belajar ilmu tentang penyelesaian kasus. Sekali berarti di sini kita harus memahami ya, dalam menangani dilema etika itu kita juga harus memahami karakter-karakter untuk menyelesaikan hal tersebut. Karakter dan kemampuan. Terima kasih Pak atas wawancara singkat terkait pengambilan keputusan yang sudah Bapak sampaikan, yang khususnya ini merupakan pengalaman Bapak sendiri selama menjadi kepala sekolah. Terima kasih sekali, dan ini merupakan suatu modal saya Pak untuk belajar mengambil keputusan ketika nanti saya mengalami etika. Memang seorang guru kan punya modal kompetensi kepribadian, sosial, dan pedagogik, dan nanti kalau pentingnya adalah profesional. Itu 4 kompetensi guru yang dimiliki dan dipahami. Dan aman juga, karena masih banyak guru yang tidak paham dengan kompetensinya sendiri, sehingga perjalanannya tanpa pedoman yang kuat. Oke, memang seorang guru itu harus memiliki keempat-empatnya, dan kompetensi tersebut itu memang harus selalu dikembangkan. Apalagi kita sekarang di era digital ya, sebagai guru itu ya, untuk yang kompetensi keempat itu profesional itu memang harus selalu ditingkatkan. Kita harus selalu update dengan segala perkembangan zaman. Kalau dilihat kompetensi profesional guru itu sekarang lebih rinci dibanding dengan yang dulu. Kalau kompetensi profesional guru itu ada 9, sekarang cuma 5.
lagi terkait hal-hal yang lain yang mungkin dapat untuk menambah atau wawasan saya untuk dapat meningkatkan kompetensi saya ke depan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf. Monggo Bapak bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal para guru-guru. Assalamualaikum Bu Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah sehat. Bu Catur hari ini sehat? Alhamdulillah. Walaupun sedang puasa tetap sehat, semangat insya Allah. Terima kasih. Tetap semangat nih Bu. Insya Allah. Mohon izin Bu, saya ingin mewawancarai Bu Catur terkait pengambilan keputusan, karena Bu Catur ini kan sebagai kepala sekolah, tentang bagaimana Bu Catur mengambil keputusan kasus dilema etika yang terjadi di satuan pendidikan Ibu. Pernah Ibu dalam menjalani amanah ini, Ibu pernah mengalami dilema etika? Iya sih, ada beberapa kasus, tapi yang baru-baru ini yaitu seorang anak kelas 6 sering kali terlambat datang ke sekolah. Tadinya gurunya sempat marah-marah, tapi setelah ditelusuri ternyata anak ini luar biasa. Dia punya ibu yang sedang sakit di rumah, kemudian ayahnya kerja di Jakarta dan dia punya seorang adik. Jadi keterlambatannya itu ternyata harus mengurus ibu sama adiknya dulu di rumah. Terkait kasus tadi, bagaimana Bu Catur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut? Iya, yang pertama saya lakukan adalah kunjungan ke rumah, melihat kejadian apa yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Iya, betul sekali. Setelah ada kejadian seperti itu, pasti pihak Langsung. SD itu konfirmasi sebenarnya apa yang terjadi, dan itu merupakan langkah awal yang terbaik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Tadi kan yang pertama mengunjungi, yang kedua itu apa Bu? Selain mengunjungi. Setelah ada kejadian itu, kami akhirnya mengumpulkan guru-guru. Kita mendapatkan kasus seperti ini baiknya seperti apa, karena di sisi lain itu memang kasihan. Tapi kalau dia terlambat terus di sekolah, dia juga akan ketinggalan dengan teman-teman. Akhirnya kita bermusyawarah, akhirnya diambil kesepakatan bahwa kita akan mengunjungi keluarga lagi, mohon bantuan dari, kan dia punya saudara di sebelahnya, jadi minta bantuan pamannya atau bibinya untuk agar membantu meringankan beban si anak ini sehingga anak tidak sering terlambat ke sekolah. Bagus sekali ya, tadi langkah yang pertama mengkonfirmasi dengan cara mengunjungi, yang kedua pasti kita ingin menggali fakta-faktanya yang menyebabkan dia terlambat itu kenapa kasusnya seperti itu. Iya, jadi kita kan lebih paham, kita nggak boleh menjustis anaknya. Walaupun awal-awalnya ya sebagai seorang guru ada anak didik yang terlambat terus, pasti ada rasa-rasa bagaimana seperti itu. Tapi setelah melihat kenyataannya seperti itu, malah kita dari pihak guru, pihak sekolah malah jadi kasihan. Nah, ini dari kasus tadi itu kan yang menyebabkan kita itu dilema etika gitu ya. Kita harus benar-benar nanti mengambil keputusan ini betul-betul yang mengutamakan ya, memihak, istilahnya memihak atau berpihak pada murid seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan, Bu. Kepentingan yang sama-sama benar dan kepentingan yang mengandung sama-sama nilai kebajikan. Akhirnya setelah kita berembuk itu, jalan yang pertama tadi kita berkunjung, dan selang beberapa hari saya langsung konfirmasi dengan family atau saudara dari keluarga
bapak dan ibu anak tersebut untuk ya seperti tadi membantu bagaimana si anak ini diringankan bebannya, karena masih anak tentunya belum dewasa lah ya, kalau diberi beban seperti itu juga tidak sesuai dengan usianya. Maka dari pihak saudara itu ternyata mempunyai rasa kasihan juga, akhirnya berkenan untuk menolong si anak itu agar jangan sampai terlambat datang ke sekolah. Intinya dalam menjalankan pengambilan keputusan ini Bu Catur itu kolaboratif ya, antara guru dengan wali murid atau keluarga. Ya, bagus sekali ya Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Catur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang namanya dilema etika di sekolah itu sebetulnya banyak sekali kasus, hanya memang untuk memutuskan itu butuh pertimbangan yang matang. Jadi untuk kasus ini ya dengan langkah seperti itu, dua langkah akhirnya kita ambil keputusan bahwa keluarga mau menerima mau meringankan beban si anak. Terus akhirnya sampai sekarang anak sudah lancar, tidak sampai sering terlambat di sekolah lagi, dan bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lain juga. Alhamdulillah ya. Terkait tadi pas pengambilan keputusan, mungkin ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Hal-hal Bu Catur dalam mengambil keputusan itu tantangannya apa? Ya, tantangannya otomatis karena ini kondisi di mana ibu sakit, terus suaminya harus bekerja di luar kota. Jadi secara tegas saya juga menyatakan kepada keluarga bahwa anak ini tidak mungkin diberi beban seperti itu, sehingga saya langsung memberikan ultimatum lah ya, kalau ya ketegasan saya bahwa anak itu tidak boleh seperti ini karena masa depan dia juga masih panjang. Dan dengan seperti itu akhirnya pihak keluarga juga mau menerima. Ya dengan lega, dengan senang hati juga. Artinya dengan diberi masukan-masukan yang positif dari sekolah, alhamdulillah keluarga bisa menerima. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam kasus penyelesaian tersebut? Misalnya contoh, apakah diselesaikan secara langsung di tempat ketika ada kasus tersebut? Apakah mungkin Bu Catur punya jadwal untuk menyelesaikannya, misal dalam bentuk prosedur atau bagaimana? Tentunya tidak serta-merta ya, yang namanya masalah itu tidak langsung ada solusi, tapi ada beberapa tahapan atau proses yang memang harus dimusyawarahkan dengan guru. Tidak mungkin saya seorang kepala sekolah itu melangkah sendiri. Jika ditemukan masalah, tentunya oh ya ini masalahnya seperti ini, kita mau bagaimana, langkahnya seperti apa, dan nanti kita ambil keputusan yang terbaik. Bagus sekali, berarti di sini tidak bertindak sendiri gitu, walaupun ya. Ibu sebagai kepala sekolah selalu ada musyawarah setiap mengambil langkah. Tetap mengutamakan istilahnya pendapat dari rekan-rekan ya. Iya. Pendapat masukan. Masukan, maksudnya yang terbaik itu yang bagaimana? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Catur dalam pengambilan keputusan, khususnya itu untuk kasus dilema etika? Ya, selain melibatkan guru, saya juga melibatkan komite, ya, terutama ketuanya, karena komite kebetulan diambil dari lingkungan di mana di situ adalah dari unsur masyarakat. Jadi lebih tahu kondisi, lebih tahu, kadang-kadang ada masukan juga dari, utamanya dari komite. Selain guru, saya juga ada komite di dalamnya. Berarti bagus sekali ya, ada suatu kolaborasi, peran serta masyarakat, terus ada tadi dari wali murid, ada rekan guru. Ya. Ini otomatis dari kolaborasi ini akan mempermudah atau dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan terakhir nih Bu,
dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan khususnya itu dilema etika? Di dalam satuan pendidikan itu kan ada banyak peserta didik, di mana karakternya terus latar belakang dari masing-masing keluarga itu memang berbeda-beda, dan di sini sering timbul masalah, tidak masalah dengan teman, tidak dengan guru, mungkin juga dengan keluarga, sehingga sebagai kepala sekolah atau sebagai guru itu harus betul-betul memahami karakter dan juga latar belakang masing-masing siswa. Seperti itu. Iya. Sangat bagus sekali ya Bu. Memang kita harus dengan karakter yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda, memang kita harus apa ya namanya, kita Ya harus mengetahui lah, harus belajar banyak. Ya, terima kasih Bu Catur atas wawancara terkait pengambilan keputusan, khususnya itu sebagai pimpinan dalam satuan pendidikan. Ini merupakan modal bagi saya Bu untuk belajar bagaimana nanti saya belajar mengambil keputusan ketika saya mengalami dilema etika. Sama-sama Bu Diah, saya lebih tua tentunya, di pengalaman tentunya lebih banyak saya ya, sudah banyak makan asam garam. Semoga Bu Diah sukses yang masih muda, jangan sampai berhenti di sini, mudah-mudahan karirnya terus meningkat dan semangat. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf, mungkin ini Bu Catur masih ada kepentingan dengan rekan-rekan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Diah? Alhamdulillah sekali. Kita sudah dalam pertengahan puasa, tetapi tetap bersemangat dan tetap sehat. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya Bu ya. Semangat Bu, menjalankan tugas. begini Bu, saya minta izin untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan, yaitu permasalahan dilema etika. Ya, pasti Bu Dian sebagai seorang kepala sekolah pasti pernah ya mengalami dilema etika. Kira-kira dalam bulan ini pernah nggak Ibu mengalami? Akhir-akhir bulan ini mengalami? Bukan akhir-akhir bulan ini, tapi beberapa bulan yang lalu, Bu. Kita mengalami sebuah dilema etika di mana kita harus ada teman kita, salah satu teman kita yang ingin mengembangkan karirnya, sehingga ingin pindah tugas dari sini. Dan sementara sekolah kita juga sangat membutuhkan tenaganya. Nah, itulah yang kita alami pada saat itu, Mbak. Iya. Berarti ada PTK yang ingin mengembangkan diri seperti itu di sekolah lain. Nah, terus selama ini bagaimana Bu Dian dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ketika saya mengalami masalah tersebut, saya berusaha mengkonfirmasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari pihak yang terkait apa sih sebenarnya permasalahan apa yang membuat dirinya ingin mengembangkan karir di luar SD kita. Padahal kita kan juga sangat membutuhkan dia, kemudian juga kita lokasinya lebih dekat, tapi kok dia pingin ke tempat yang lain, seperti itu, Mbak. Kita benar-benar mengkonfirmasi apakah penyebabnya sehingga beliau ingin pindah dari sini. Iya, sangat bagus sekali ya, karena misal ada kita berusaha mencari fakta-fakta sebenarnya apa sih yang, nah itu dari langkah awal itu kan nanti kita ada mungkin ada masukan, ada saran-saran seperti itu. Ya, selain saya konfirmasi langsung dari yang bersangkutan, saya juga berusaha mencari informasi dari teman-teman yang lain. Mungkin ada kalanya dia itu mungkin curhat atau gimana ke tempat yang lebih dekat dengan dia, ya lah. Kita juga berusaha mencari informasi dari pihak-pihak yang yang kemungkinan lebih dekat dengan dirinya, seperti itu, Mbak.
intinya ya kita mencari informasi ya kenapa sebanyak-banyaknya, seperti tidak hanya dari yang bersangkutan tapi juga dari orang-orang terdekat yang bersangkutan, seperti itu. soalnya dari informasi yang nanti misal kita terima, kita kan bisa mengkonfirmasi kira-kira betul tidak sih informasi dari pihak tersebut, kan bisa kita bandingkan dengan informasi dari pihak yang lain, seperti itu. terus sekali berarti ada suatu konfirmasi ya. Okay. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan Bu Dian? Nah, setelah kita mengkonfirmasi dari pihak yang bersangkutan, kemudian saya menyampaikan ke teman-teman bahwa kita ada masalah seperti ini, kemudian kita musyawarahkan bagaimana baiknya. Nah, setelah itu baru kita setelah ada kesepakatan dari teman-teman, kita baru mengambil sebuah keputusan seperti itu. Baik sekali, berarti ada kolaborasi ya Bu Dian dengan kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu hanya dari pihak saya sendiri, tapi kita juga membutuhkan pendapat dari teman-teman yang lain. Betul sekali. Selama ini bagaimana Bu Dian itu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika ada sebuah masalah yang menyangkut nilai-nilai kebajikan tersebut, kita lihat dulu bagaimana tingkat kepentingan dari permasalahan tersebut. Ketika masalah tersebut membutuhkan keputusan yang cepat dan itu benar-benar urgent, harus saat itu juga, maka saya berusaha untuk memutuskan saat itu juga, tetapi juga harus dipikirkan secara luas makna dan dampak dan nanti manfaatnya dari keputusan saya tersebut. Nah, ketika itu membutuhkan pendapat dari teman-teman, maka saya tetap harus bermusyawarah dulu dengan teman-teman, menyampaikan permasalahan tersebut kepada teman-teman, dibahas dalam sebuah rapat. Nah, kemudian keputusan rapat itulah yang nanti menjadi keputusan saya dalam melakukan tindakan. Berarti ini yang pertama tadi melihat tingkat kepentingannya. Terus ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini itu Bu Dian anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya itu pada kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya ya tadi, keputusan itu diambil melalui sebuah musyawarah. Karena apa? Karena dalam musyawarah itu bukan hanya pendapat saya saja yang bisa digunakan untuk sebuah keputusan, tetapi juga berdasarkan pendapat dari teman-teman semua. Jadi semuanya berpendapat, semuanya berperan serta dalam pengambilan sebuah keputusan, sehingga diharapkan keputusan itu tidak hanya baik untuk saya tapi juga untuk teman-teman semua. Iya, bagus sekali ya, berarti ada musyawarah ya, di mana dalam pengambilan keputusan itu mana yang terbaik itu nanti musyawarahkan agar nanti otomatis kita dalam mengambil keputusan pasti ya kemudian itu tetap memperhatikan baik buruknya, terus terus kepentingannya itu kepentingan lebih sedikit apa lebih banyak, tingkat kepentingannya seperti itu, misalnya untuk masyarakat luas atau untuk kepentingan sekolah atau untuk kepentingan skala yang lebih kecil seperti itu. Terus juga Bu Dian juga memikirkan untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya. Jadi keputusan tidak hanya berlaku untuk saat itu, tapi kira-kira keputusan itu baik tidak sih untuk masa depannya atau jangka panjangnya seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Tantangannya ketika kita mengambil sebuah keputusan pasti ada sebuah konsekuensi ya. Terus keputusan itu juga terkadang tidak semuanya, walaupun itu sudah menjadi sebuah keputusan bersama, tapi tetap saja mungkin ada pihak-pihak yang merasa berat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Nah, kita tantangannya itu untuk meluruskan atau membuat yang tidak merasa keberatan itu untuk melaksanakan dengan legowo, dengan ikhlas gitu lah. Itu tantangan bagi saya, bagaimana caranya membuat orang tersebut benar-benar bisa melaksanakan keputusan bersama. Baik sekali, berarti tetap mempertimbangkan sesuatu yang
kita utamakan gitu, kita pentingkan seperti itu. Terus selain itu juga harus memperhatikan hal-hal yang lain. Terus terutama memang kalau kita mengambil keputusan itu kan pasti ada konsekuensinya, dan pasti konsekuensi itu ya nantinya akan kita hadapi seperti itu. Terus apakah Budian memiliki sebuah jadwal tatkala Budian itu menyelesaikan kasus dilema etika? Contohnya misal ketika ada kasus dilema etika, apakah langsung diselesaikan ataukah Budian membuat suatu jadwal atau prosedur untuk menyelesaikannya? Kita tidak mempunyai jadwal, tapi hanya melihat bagaimana urgensi dari sebuah kepentingan itu. Ketika kepentingan itu memang harus segera dilaksanakan, saya berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika masalah tersebut harus membutuhkan pemikiran yang cukup lama, harus membutuhkan sebuah pemikiran yang matang, saya harus memusyawarahkannya dulu kepada teman-teman. Karena apa? Nantinya kita akan mendapatkan masukan atau pendapat dari teman-teman, sehingga menambah wawasan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan itu kira-kira baik untuk semuanya ataukah hanya untuk sekelompok orang saja, seperti itu. Jadi tidak perlu terjadwal, tetapi melihat tetap ada sebuah prosedurnya. Melihat prosedurnya, terus melihat urgensinya ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Budian dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Tetap ya, saya walaupun di sini yang dituakan, tetapi saya tetap memandang senior sebagai tokoh yang bisa dibuat saya untuk panutan ketika mengambil sebuah keputusan, tanpa mengesampingkan pendapat-pendapat dari teman-teman lain yang mungkin levelnya lebih junior. Tetapi pendapat senior ini kadang kita buat untuk pertimbangan seperti itu, Mbak. Tetapi ya tetap dilihat apakah pendapat senior ini benar-benar bermanfaat untuk kepentingan umum apa tidak, ataukah membawa dampak yang baik apa tidak, kayak gitu. Intinya ya Budian tetap ada masukan, meminta masukan dari rekan-rekan. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Budian petik dari pengalaman Budian dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus melihat tingkat kepentingan dari keputusan tersebut. Ketika keputusan itu benar-benar dibutuhkan dalam waktu singkat atau dalam saat itu juga, maka saya harus berani mengambil keputusan saat itu juga, dan dengan tetap mempertimbangkan baik dan buruknya keputusan yang saya ambil. Namun ketika keputusan itu harus membutuhkan sebuah pemikiran yang lebih dalam, maka saya harus mengadakan sebuah musyawarah dengan teman-teman, sehingga nanti dalam musyawarah tersebut teman-teman bisa mengungkapkan pendapatnya masing-masing, sehingga keputusan yang diambil bukan hanya atas inisiatif saya, tetapi juga atas masukan dari teman-teman semua, seperti itu, Mbak. Berarti intinya yang pertama melihat dulu tingkat urgensinya ya, terus yang kedua musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih Budian atas wawancaranya, atas waktunya. Budian sudah berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan. Mudah-mudahan ini menjadi modal saya dalam ke depan. Nanti saya mengambil keputusan ketika saya mengalami dilema etika, saya harus bagaimana, apa yang saya nanti putuskan, ini sudah menjadi gambaran, suatu gambaran untuk saya. Terima kasih atas pengalamannya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga, saya juga minta maaf mungkin telah mengganggu waktunya Budian. Monggo Budian barangkali ada kepentingan yang lain,
kami silakan. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.